Ya, kembali di Skok Box, gabungan pengusahaan makanan dan juga minuman, GAPMI optimistis penjualan makanan dan minuman pada tahun ini mulai mengalami pemulihan. Khusus momentum Ramadan dan juga Lebaran 2021, penjualan makanan dan minuman diyakini bisa meningkat penjualannya hingga 30%. Menurut GAPMI, angka Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia yang berada pada level 53,2 poin mencerminkan adanya ekspansi sektor industri dalam negeri. Pasalnya, tahun lalu ekspansi industri tengah tak kondusif seiring dengan adanya hantaman dari pandemi COVID-19. Namun dengan data PMI Manufaktur Indonesia periode Maret yang menunjukkan tanda-tanda ekspansi, GAPMI optimistis momentum Ramadan dan Lebaran kali ini akan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga kondisi diyakini tak akan sama dengan pencapaian industri makanan dan minuman pada 2020. Tahun lalu industri Mamin hanya mampu tumbuh 0,22% akibat dihantam pandemi COVID-19. Dan untuk mengulas lebih dalam terkait dengan industri makanan dan minuman, berikut perbincangan Anneke Wijaya bersama Direktur Garuda Food Putra Putri Jaya, Paulus Tejo Sutikno yang telah kami rekam sebelumnya. Perkembangan industri Mamin atau industri makan minum, kami sudah bersama dengan Paulus Tejo Sutikno, Direktur PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Ya Pak Paulus, kalau kita lihat dari sejumlah indikator ekonomi ini sudah banyak yang mulai membaik begitu ya. Contohnya PMI di bulan Maret kemarin sudah 53,3 nih, artinya tertinggi selama 10 tahun. Apakah ini juga yang sudah dirasakan di sektor Mamin, khususnya di PT Garuda Food? Silakan. Ya, betul Mbak. Jadi kalau kita lihat ke belakang di tahun 2020, kita semua tahu bahwa pandemi COVID sangat mempengaruhi perekonomian maupun hampir di seluruh sektor industri di Indonesia. Jadi memang dengan adanya pandemi itu, kami pun juga berusaha keras untuk menyesuaikan, tapi seperti yang Mbak Anneke sampaikan, dari sisi indikator yang baru-baru ini terbaca, memang benar ada perbaikan dibandingkan dengan tahun lalu. Boleh dirinci sedikit perbaikannya sudah berapa persen, Pak? Nah, gini, mungkin saya tidak rinci secara spesifik seperti itu, tapi kalau misalkan kita lihat perkembangan penjualan di tahun lalu, itu pada waktu terjadi pandemi, seperti halnya juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di kuartal 2 itu memang benar pada saat yang kami mengalami dampak terbesar. Tapi kemudian di kuartal 3 dan kuartal 4, itu dari sisi pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk kuartal yang sama, itu sudah terjadi perbaikan yang di kuartal keempat kami di Garuda Food sudah berhasil mencatatkan pertumbuhan yang positif dibandingkan di kuartal 4 2019. Jadi kalau kita simpulkan apa yang kami sudah lalui di tahun 2020, memang pandemi itu membawa dampak. Tapi sebenarnya dampaknya itu pun bercampur antara ada yang positif dan ada yang negatif. Kami sangat bersyukur dengan dukungan pemerintah, karena sejak awal di industri makanan dan minuman ini termasuk industri yang tetap diizinkan untuk beroperasi, karena memang menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan pokok dari konsumen dan masyarakat. Nah, dengan berbagai dukungan yang diberikan oleh pemerintah, itulah yang kami rasakan ada yang positif, ada yang negatif. Negatif tentu kita semua mengetahui bahwa perlambatan ekonomi terjadi, cukup banyak juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan dari sisi pendapatannya, juga dari sisi pembatasan kegiatan sosial ya untuk berkegiatan, beraktivitas maupun keluar rumah. Nah, itu semua merupakan dampak atau perubahan yang mengakibatkan dampak yang tidak bagus untuk sektor konsumsi seperti makanan minuman. Tapi di lain sisi ada juga dampak yang positif yang kami amatin dan kami rasakan, yaitu dengan adanya keterbatasan sosial, maka kemudian masyarakat juga banyak melakukan kegiatan maupun kreasi di rumah. Kita semua tahu bahwa semua produk-produk yang berhubungan dengan masak-memasak itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Selain tentu yang berhubungan dengan kesehatan maupun juga kebersihan atau sanitasi ya. Itu pun kami rasakan. Jadi ada beberapa jenis produk maupun segmen yang kami miliki itu masih mengalami pertumbuhan meskipun adanya pandemi. Nah, itulah yang kemudian
kesimpulan kami bahwa sebenarnya ini semua merupakan gabungan, ada yang positif dan ada juga yang negatif. Pak Paulus, segmen di Garuda Food yang paling signifikan pertumbuhannya mungkin boleh dirinci apa saja, Pak? Jadi kalau yang tahun 2020 masih bertumbuh, itu adalah beberapa kategori dari biskuit dan juga dari sisi minuman bubuk coklat, dan juga ada satu snack yaitu Pilus, yaitu adalah kategori-kategori yang masih bertumbuh. Kalau biskuit, dari pengamatan kami termasuk produk ini adalah produk yang dapat dikelompokkan atau secara pola konsumsi, konsumen menganggap bahwa ini adalah bagian dari seperti makanan pokok ya, karena selain makanan yang utama, kemudian kalau kemudian melakukan snacking, biskuit itu dianggap kan dapat seperti pengganti makanan utama. Nah, untuk yang minuman bubuk coklat, ini kami juga berterima kasih untuk dukungan penggemar produk Garuda Food yang melakukan banyak kreasi di online platform, menggunakan produk ini untuk diolah sedemikian rupa, dan itu juga menimbulkan kreasi-kreasi baru yang inovatif yang kemudian meningkatkan penggunaannya. Untuk yang Pilus, ini adalah menurut kami adalah satu inovasi dari produknya, tapi kedua juga kemudian masyarakat atau konsumen menganggap bahwa ini adalah satu jenis snack yang tetap eksis, yang bisa mereka nikmatin meskipun ada keterbatasan dari sisi mobilitas mereka. Baik, kalau dari segi konsumen sendiri, segmentasinya seperti apa Pak untuk pertumbuhan di tahun 2020 dan 2021 ini? Kalau dari sisi tersebut tentu yang pada awalnya terdampak dengan banyaknya sekolah yang tutup, kemudian juga banyak bidang usaha yang tidak bisa berkegiatan, tentu dua-dua baik general trade maupun modern trade itu terdampak. Tapi memang dari sisi modern trade untuk yang awal PSBB itu kan masih belum ada pembatasan jam operasional. Nah, itu yang sebenarnya juga cukup bisa membantu. Setelah berjalan beberapa bulan, dari sisi general trade pun sudah mulai bangkit kembali. Karena beberapa grosir itu pun akhirnya juga sudah mulai memberanikan diri untuk beroperasi. Sehingga pada akhirnya sebenarnya terjadi keseimbangan juga ya antara modern trade dengan general trade. Kebelakang sebenarnya yang kami dapatkan feedback itu dengan adanya PPKM itu justru dari sisi pembatasan jam buka itulah yang juga menjadi penghambat untuk kemudian dari sektor modern market itu mencapai penjualan sesuai dengan target mereka. Baik, untuk konsumsi pelajar, mahasiswa, dan juga pegawai kantoran ini yang terkendala juga pertemuan tatap muka begitu ya. Ini sebenarnya kontribusinya seberapa besar sih di Garuda Food, Pak? Sebenarnya tidak terlalu besar, Mbak. Jadi memang untuk yang segmen yang berhubungan dengan anak-anak juga tidak semua SKU produk kami itu targetnya juga langsung ke mereka. Nah, selain itu juga ada beberapa produk yang meskipun tidak dikonsumsi dalam lingkungan sekolah, itu mereka masih bisa bawa ke rumah. Memang yang lebih terdampak itu dari perusahaan patungan kami dengan Santori, yaitu untuk minuman, itu memang dampaknya lebih besar. Karena kalau minuman itu sangat jarang anak-anak itu jajan minuman itu kemudian dibawa ke rumah. Kalau biskuit atau snack itu masih sangat memungkinkan. Nah, tapi kami pun juga menyesuaikan dengan mencoba mengalihkan konsentrasi atau fokus dari tim distribusi kami untuk menyasar juga outlet-outlet yang berdekatan dengan daerah permukiman. Jadi tidak hanya yang dulu sebelumnya lebih banyak ke daerah-daerah dekat sekolah, ini pun kami juga usahakan untuk bergeser dan mencari outlet baru. Artinya pergeseran ini adalah salah satu cara untuk beradaptasi begitu ya Pak? Betul, betul Mbak. Baik, menarik sekali. Dan juga terkait dengan jelang Hari Raya Idul Fitri, ini kan kita tahu biasanya konsumsi ini kan meledak-ledak begitu. Tapi kan ini ada larangan mudik juga begitu Pak. Seperti apa ini akhirnya mempengaruhi PT Garuda Food? Ya, betul Mbak. Jadi kalau untuk periode Ramadan dan juga nanti Hari Raya Idul Fitri, untuk yang sektor makanan minuman merupakan salah satu puncaknya sepanjang tahun dalam kami menawarkan produk kami. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah bahwa daya beli konsumen.
dalam hal ini tentu kami sangat berharap bahwa dari sektor industri maupun korporasi itu mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan pembayaran THR. Jadi kalau dari sisi persiapan, kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Karena kami juga mempunyai produk-produk yang khusus untuk seasonal dalam masa hari raya maupun juga Lebaran ini ya. Jadi itu pun kami sudah persiapkan dan sejak bulan Februari, Maret itu sudah kami distribusikan. Karena kami kan harus pastikan produk tersebut tersedia di seluruh outlet yang ada di Indonesia. Nah, tinggal sekarang bagaimana serapan tersebut dilakukan oleh para konsumen yang terlebih lagi setelah mereka juga mendapatkan pembayaran THR-nya. Artinya larangan mudik ini sebenarnya dampaknya tidak terlalu signifikan begitu ya Pak? Ya, kami berharap seperti itu karena dari sisi kebiasaan, kalaupun kemudian mudiknya sendiri dilarang, tapi sebenarnya kalau kemudian konsumen mempunyai daya beli, tentu mereka juga tetap merayakan hari kemenangan ini, tapi mungkin tempatnya berbeda. Sehingga dari sisi kebutuhan untuk mengkonsumsi produk tertentu atau ya menikmati produk-produk kami, itu pun kami tetap berharap itu akan terjadi. Baik, menarik sekali Pak Paulus. Kita akan lanjutkan usai jeda. Dialog dengan Paulus Tejo Sutikno akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. 2021 ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan kami itu sebenarnya sudah cukup bagus, yaitu high single digit, Mbak. Ya, nanti kita tunggu saja angka persisnya setelah laporan kuartalan kami publikasikan tidak lama lagi. Kami masih bersama dengan Paulus Tejo Sutikno, Direktur dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Ya Pak Paulus, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Tadi sempat disampaikan juga oleh Bapak kalau larangan mudik ini sebenarnya tidak terlalu signifikan begitu mempengaruhi penjualan PT Garuda Food. Lalu apakah ada target tertentu yang ingin dicapai mungkin di Idul Fitri tahun ini dari segi penjualan? Oke, terima kasih Mbak. Jadi secara umum dari tahun ke tahun, untuk produk seasonal itu kami pun juga tidak terlalu agresif. Tapi dari pengalaman tahun lalu, jadi sebenarnya kami bisa tumbuh itu di atas 10%. Nah, jadi tahun ini pun kami juga berharap, apalagi ada beberapa produk atau SKU yang dari 2 tahun yang lalu itu cukup berhasil, dan ada satu pelanggan modern trade itu yang juga memberikan order cukup besar. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa jika memang dukungan pemerintah itu terwujud dengan adanya perbaikan atau bahkan peningkatan daya beli konsumen, kami cukup yakin bahwa tahun ini pun kami bisa tumbuh secara double digit untuk produk seasonal. Nah, sebagai gambaran tambahan, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena kalau kita lihat dari sisi penjualan kami di kuartal 1 tahun ini, itu pun sudah menunjukkan peningkatan dibanding kuartal 1 tahun lalu. Sedangkan kita tahu bahwa kalau tahun lalu, itu Januari dan Februari masih belum ada dampak pandemi COVID ini. Nah, ini tren yang kami sendiri sangat gembira, di mana kami bisa memberikan kinerja yang bagus sejak akhir tahun lalu, yaitu sekitar bulan November. Dari bulan ke bulan, itu penjualan kami pun sudah mencatatkan pertumbuhan dari bulan ke bulan, sampai dengan bulan Maret yang lalu. Jadi kalau untuk kuartal 1 di tahun 2021 ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan kami itu sebenarnya sudah cukup bagus, yaitu high single digit, Mbak. Ya, nanti kita tunggu saja angka persisnya
setelah laporan kuartalan kami publikasikan tidak lama lagi. High single digit, wah menarik sekali ini untuk ditunggu ya. Lalu meskipun ada larangan mudik ini, tapi pemerintah juga membuat kebijakan Harbolnas dan juga memberikan stimulus juga untuk ongkos kirim. Apakah ini akan mempengaruhi penjualan dari Garuda Food juga? Ya, kami harap seperti itu, Mbak, karena pengalaman kami, jadi di masa yang lalu pun kami sudah melakukan banyak kerjasama dengan beberapa pemain online. Itu contohnya pada waktu itu ada juga yang istilahnya 100% cashback. Jadi pada waktu itu kalau ada beli produk Garuda Food 150.000 akan mendapatkan cashback 150.000 juga untuk bisa dibelanjakan oleh pembeli yang bersangkutan. Nah, dengan adanya program seperti itu permintaannya luar biasa, Mbak. Jadi pada waktu itu benar-benar kami pun tim termasuk dari sisi logistiknya untuk menyiapkan produknya benar-benar kewalahan. Sempat pada waktu itu pun ke partner kami dari sisi IT-nya pun juga awal-awalnya sempat berkendala karena kami tidak menyangka bahwa minat, ya, antusiasme daripada konsumen itu luar biasa tingginya. Nah, kalau memang nanti ini juga akan ada program seperti itu, apalagi dengan dukungan pemerintah, wah, kami sangat optimis dan sangat berterima kasih. Karena kami cukup yakin bahwa itu juga akan menghasilkan suatu hasil yang sangat baik dari sisi permintaan dari konsumen dan masyarakat ya. Baik, kalau penjualan di digital untuk Garuda Food seperti apa sih Pak? Apakah juga sudah mulai bersaing dengan offline-nya? Oh belum Mbak, masih dari sisi secara keseluruhan untuk industri makanan minuman di Indonesia itu porsi untuk penjualan melalui digital relatif masih sangat kecil. Nah, tapi dengan adanya pandemi, dengan adanya pergeseran dan perubahan perilaku konsumen, kami pun juga menyesuaikan. Jadi sekarang Garuda Food sudah memiliki juga official store di beberapa platform, sehingga itu akan memudahkan juga konsumen jika ingin membelinya melalui online. Selain itu, dari sisi fleksibilitas yang dimiliki oleh tim kami, terutama dari sisi marketing, itu kami juga sangat dibantu dengan melalui digital seperti ini. Kenapa? Karena ada misalkan gimmick tertentu atau bonus tertentu, itu kita bisa buat program yang hanya berlaku di digital. Nah, ini adalah strategi di mana tidak selalu kami berkompetisi itu head on dengan pesaing. Kami mempunyai penawaran yang lebih unik, ya, yang menarik buat konsumen. Kami bisa melakukan produk bundling, karena kami punya portfolio cukup banyak. Nah, itu semua bisa dikombinasikan. Baik, artinya menjelang Harbolnas ini apakah ada persiapan khusus juga yang dilakukan? Rasanya sih ada dari tim marketing kami ya, Mbak ya. Dari tim marketing ya. Begitu. Baik, terkait dengan konsumsi sendiri selama pandemi juga tadi sempat diakui Pak Paulus juga ini ada pergeseran juga di digital. Apakah ada pergeseran juga untuk produk-produk favorit yang mungkin jadi lebih diminati? Kalau dari sisi produk favorit, sejauh ini masih tetap jadi favorit, Mbak. Nah, justru yang tantangannya adalah bagaimana kami juga terus meluncurkan produk yang inovatif, yang baru-baru, yang kemudian menjadi produk-produk favorit baru juga buat konsumen. Nah, ini pun sudah terjadi di tahun lalu, meskipun di tengah pandemi, kami tidak berhenti untuk berinovasi. Salah satunya adalah di sekitar bulan Agustus, kami meluncurkan 2 produk snack baru, di mana kami berkolaborasi dengan satu perusahaan dari Amerika dan satu perusahaan dari Eropa. Kami mendapatkan supply, merupakan bahan baku dari mereka, kemudian kami yang melakukan processing dan pengemasan, menggunakan mereknya juga merek Garuda. Nah, di sini sejauh ini merupakan produk yang sangat diminati juga oleh para konsumen karena bentuknya unik, rasanya juga enak. Bahkan ini belakangan kami juga dari General Trade juga membuatkan satu kemasan atau SKU yang kami masukkan juga ke Modern Trade. Nah, ini adalah contoh di mana kami tetap berinovasi meskipun kondisinya sulit, meskipun kita juga harus mengetatkan dari sisi pengelolaan biaya dan risiko, tapi inovasi dan peluncuran produk favorit tetap jalan terus, Mbak. Baik, untuk perilaku konsumen sendiri apakah ada perbedaan yang mungkin juga harus diadaptasi oleh perusahaan?
perilaku ada yang sifatnya yang menurut pengamatan kami ada beberapa yang sifatnya mungkin sementara, tapi juga mungkin ada beberapa yang sifatnya bisa jadi permanen. Tentu kami mengamati dan coba beradaptasi juga. Kalau yang tadi sifatnya sementara bisa jadi yang tadi soal kegiatan masak-memasak di rumah ya. Kalau kemudian orang tua yang biasanya bekerja kemudian harus tinggal di rumah, tentu mereka menggunakan kegiatan masak-memasak bersama keluarga dan anak-anak menjadi satu kegiatan. Tapi setelah kemudian terjadi relaksasi di mana orang tuanya kembali bekerja, tentu waktu mereka juga berkurang. Nah, ini bisa jadi suatu fenomena yang sifatnya sementara. Tapi kalau kemudian orang memilih ya untuk menggunakan platform yang digital atau online untuk bertransaksi, bisa jadi ini menjadi suatu hal yang permanen. Nah, untuk keduanya kami pasti beradaptasi, Mbak, menyesuaikan. Baik, lalu mendengar juga katanya penjualannya sudah kembali seperti semula, bahkan sudah lebih tinggi daripada tahun lalu. Apakah ada rencana Garuda Food tahun ini mungkin untuk menambah kapasitas produksi atau ekspansi lainnya? Untuk sementara kalau kapasitas produksi kami belum ada rencana, karena sejak tahun lalu, sebenarnya dari kira-kira 2 tahun yang lalu, kami pun sudah mempersiapkan kapasitas, karena kan tidak ada yang tahu terjadinya pandemi ya. Jadi sebenarnya dari 2 tahun yang lalu itu kami sudah melakukan perencanaan untuk mengantisipasi pertumbuhan. Tapi karena kemudian tahun lalu terjadi pandemi, maka tahun lalu pun juga untuk mempertahankan kinerja keuangan, kami menghentikan semua ekspansi dan kami saat ini masih bisa mengelola karena kami masih mempunyai spare capacity. Nah, untuk peluang-peluang yang lain, kami tetap menjalankan pendekatan seperti sebelumnya, bahwa yang namanya peluang tidak pernah tahu kapan datangnya dan dari mana datangnya, Mbak. Jadi kami tetap harus siaga untuk antisipasi. Seperti halnya yang kami lakukan tahun lalu, meskipun di tengah pandemi pun kami mendapatkan peluang untuk mengambil alih PT Mulia Bogaraya, TBK juga, satu perusahaan TBK, yaitu produsen dari Procis, itu pun kami lakukan tahun lalu. Jadi kedepannya kami akan menggunakan strategi yang sama, Mbak. Artinya apakah tahun ini akan ada perusahaan lain yang diakuisisi atau seperti apa, Pak? Nah, nanti kalau tiba waktunya nanti saya kasih info, Mbak. Baik, menarik sekali. Dan dengan seluruh dinamika ekonomi yang ada nih Pak Paulus, kalau kita lihat meskipun sudah melandai, tapi kan pandemi COVID ini juga masih ada di sekeliling kita begitu. Seperti apa perkiraan laba yang ditargetkan perusahaan di sepanjang semester 1 tahun 2021 ini? Oke, jadi kalau proyeksi 2021, kami memang tidak pernah memberikan indikasi ya Mbak ya, karena kembali lagi karena dari sisi ketidakpastian yang cukup tinggi dan dalam hal persaingan untuk industri makanan minuman ini kan sangat ketat ya Mbak ya. Tapi secara umum kami mempunyai target bahwa kami mengusahakan untuk tetap tumbuh di atas pertumbuhan pasar, sehingga kami juga bisa menaikkan pangsa pasar kami. Selain itu, dari awal tahun ini dengan kinerja yang cukup positif, kami cukup optimis bahwa baik dari sisi penjualan maupun laba bersih, kami pun bisa menghasilkan peningkatan atau pertumbuhan yang cukup bagus dibandingkan tahun lalu. Baik, mungkin untuk fokus CAPEX tahun ini bisa disampaikan Pak, apa saja? Nah, CAPEX tahun ini kami masih sangat konservatif Mbak, karena kembali lagi kita semua masih juga belum tahu ujungnya dari pandemi ini seperti apa. Jadi kecuali yang memang sangat-sangat dibutuhkan untuk pengeluaran yang lain, kami sangat mengetatkan dulu saat ini. Baik, tadi juga disampaikan oleh Bapak, targetnya adalah lebih tinggi daripada pertumbuhan di pasar begitu. Lalu seperti apa strategi perusahaan untuk mencapai hal tersebut? Apakah akan ada rencana mengeluarkan produk baru lagi atau mungkin channel baru lagi? Ya, betul Mbak. Jadi yang pertama, kami tetap terus berinovasi dari sisi produk. Di awal tahun ini pun juga sebenarnya kami sudah meluncurkan beberapa produk baru, termasuk ada satu produk yang kami kerjasamakan juga dengan satu produsen film, yaitu Falcon Pictures. Ya, jadi ini adalah beberapa inovasi yang terus kami lakukan. Selain itu,
yang sifatnya inorganik, kami pun juga terus mencari peluang. Di bulan Februari yang lalu, kami juga mengumumkan bahwa Garuda Food bekerja sama dengan Barry Callebaut. Nah, Barry Callebaut ini adalah salah satu pemain pengolah coklat yang terbesar di dunia, di mana Barry Callebaut menunjuk anak perusahaan Garuda Food, yaitu PT Sinar Niaga Sejahtera, untuk mendistribusikan produk mereka, tapi khusus untuk di channel food service, yaitu berupa coklat block maupun coklat chips, di mana ini akan kita sinergikan bersama dengan PT Mulia Bogaraya, TBK. Nah, jadi tadi kalau ditanya strateginya apa? Ya, strateginya tentu kita tetap mengeluarkan produk yang inovatif, kita tetap melakukan kolaborasi untuk menghasilkan sinergi yang win-win untuk semua pihak. Terima kasih Pak Paulus atas waktu Anda bersama kami. Dan demikian dialog kami dengan Direktur dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Saya Anneke Wijaya, kita kembali ke Squawk Box. Ya, itu tadi dialog tentunya bersama Direktur PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk Paulus Tejo Sutikno. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah memastikan tunjangan hari raya untuk pegawai negeri sipil cair, anggarannya pun sudah disiapkan dan juga naik 1,6 triliun dari tahun sebelumnya. Untuk tahun ini pemerintah menetapkan anggaran THR untuk PNS pusat dan daerah sebesar 30,8 triliun rupiah, sementara tahun lalu anggarannya 29,3 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan THR akan dibayarkan pada tahun ini yang diberikan sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat. Penyaluran dilakukan mulai periode H-10 sampai H-5 sebelum Lebaran. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri tentunya Squawk Box pada hari ini edisi Jumat 30 April 2021. Sebelum kami mengakhiri Squawk Box, jangan lupa sepanjang bulan Ramadan ini ada segmen spesial yang akan menemani Anda menjelang berbuka puasa. Namanya Cuap-Cuap Cuan Berkah, mulai tanggal 13 April 2021 di program Evening Up pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda juga bisa menyaksikan via live streaming di cnbcindonesia.com, Transvision Channel 805, dan juga UCTV di IndiHome. Dan juga Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik dari BRI, dari penanya yang terpilih. Ingat, Cuap-Cuap Cuan Berkah hanya di Evening Up CNBC Indonesia. Dan informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam Squawk Box pagi hari ini. Saya Muhammad Gibran pamit undur diri. Terus saksikan CNBC Indonesia di cnbcindonesia.com, Transvision Channel 805, dan juga UCTV di IndiHome. CNBC Indonesia, Beyond Business.